Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kisah dari kebun kami. Ada satu persoalan tentang irigasi yang perlu kami ceritakan ke kalian semua agar menjadi referensi pembanding dan masukan, karena tidak semua planning, rencana yang kita persiapkan, SOP yang kita persiapkan untuk melakukan perawatan di kebun itu sesuai di lapangan nanti. Banyak hal-hal yang sifatnya teknis itu akan muncul di luar ekspektasi kita. Dan hari ini kami sedang mencari solusi dari persoalan yang timbul. Persoalan apa itu? Persoalan tentang irigasi hidram di kebun kami. Seperti yang kita lihat di bawah ini, kita sedang melakukan penggalian tanah. Dan ini adalah tampungan air yang kami buat di luar rencana kami. Ternyata mesin hidram 2 unit dengan diameter 6 in tidak mampu mendorong air sampai ketinggian di 140 meter dari dasar mesin. Kita ukur kemarin sampai di 160 PSI. Nah, 160 PSI itu kurang lebih adalah ketinggian di 140, 135, dan 150 meter dari titik mesin hidram. Nah, apa yang terjadi? Mesin hidram saya selama 1 minggu bisa jebol 2 kali. Memang untuk mesin hidram itu kerusakannya nggak banyak, hanya masalah per patah. Per itu juga nggak mahal, Rp8.000. Cuman persoalannya 2 hari 3 hari kita harus bongkar, kemudian pasang lagi, bongkar, pasang lagi. Jadi kapasitas mesin 2 unit tersebut rupanya idealnya di 100 PSI. Nah, makanya untuk itu kita akan membuat perubahan rencana. Mesin hidram akan kami masukkan airnya ke sini di ketinggian 100 meter dari dasar. Kurang lebih mesin hidram itu akan membutuhkan 100 PSI sampai ke titik ini. Dan debit airnya sudah kita coba kemarin, itu sangat besar, luar biasa. Sehingga mesin itu kami harapkan paling tidak minimal 2-3 bulan baru minta ganti per yang nilainya hanya Rp8.000. Nah, ini akan memberikan waktu yang cukup untuk kami melakukan perawatan. Jadi kemarin sebentar-sebentar perawatan, sebentar-sebentar perawatan. Memang hidram itu 0 BBM, tidak butuh listrik, tidak butuh solar, bensin, hanya saja butuh perawatan. Resiko dari hidram itu adalah patah per pegas untuk mengatur klep. Dan nilai per itu murah sekali, hanya 8.000, ada yang 10.000. Kita bisa gunakan per air king. Jadi kuat, hanya saja ya karena kerendam air, kemudian juga kena pegas terus. Paling tidak ya 1 tahun itu bisa 2-3 kali ganti lah. Dan itu juga angka yang tidak mahal, angka yang cukup worth it untuk kita kerjakan. Hanya saja kalau rusaknya itu seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya itu yang bikin pusing. Baru kita mengetahui bahwa optimal di 100 PSI. Dan kita buat bagaimana tampungan air itu ada di sini. Nah, inilah tampungan air yang
sedang dibuat oleh Mang Mumung, Pak Wawan, dan kawan-kawan. Lebarnya 4 meter, panjangnya 5 meter, dan kedalaman 3 meter, plus kita akan pasang sumur di dalam sedalam 3 meter. Sehingga kedalaman dasar air itu nanti ada di 6 meter dari permukaan. Mesin yang akan kita gunakan untuk mendorong air dari tambungan transit ini adalah mesin submersible 2 PK. Mesin submersible 2 PK akan kita simpan di sini dan akan kita dorong sampai ke atas. Di atas sana ada tambungan embung di atas, sehingga mesin hidram dari dasar nanti akan memompa sampai ke titik ini. Ya, kita harapkan performa dari mesin hidram itu akan optimal dan tidak banyak kendala. Nah, kita buat tampungan di dalam agar kemudian biayanya juga lebih ringan, dan tentunya di atas ini nanti akan kita bikin kantor base untuk kita. Seperti ini talas yang saya sampaikan di konten sebelumnya adalah talas ini terlambat. Kami juga belum begitu pandai untuk merawat talas, yang ternyata talas itu mestinya kita lakukan penyemprotan di saat sahabat masuk ke usia 4 bulan. Dan batang talas itu rupanya harus dibiarkan membusuk, jangan dipotong. Jadi banyak hal yang kami belajar dari pengalaman dan kesalahan-kesalahan kami. Sehingga ini nanti akan kita rubah menjadi kandang kambing, dan di atasnya menjadi kantor untuk kita ngopi dan nongkrong di kebun. Nah, ini kita lihat seperti ini prosesnya. Nah, inilah salah satu solusi kenapa air ini limpas keluar, karena lubang output, lubang pembuangan untuk limpasan terlalu kecil, dan kita bobok dengan pipa 3 ini nanti kita pasang, sehingga diharapkan air supply yang memenuhi bak penampungan mesin hidram ini, ketika mesin macet, ketika suplai air berlebih, ini tidak akan merusak area pondasi. Kita ambil tanah dari dinding untuk menguruk bagian pondasi ini. Ini tampungan air untuk mesin hidram, dan hari ini telah terjadi kerusakan di penampungan mesin hidram, yaitu air input terlalu berlebih dikarenakan salah satu mesin hidram itu tidak berfungsi karena tertutup oleh sampah, sehingga debit air berlebih, dan seperti kita lihat pembuangan airnya terlalu kecil, dan sehingga air limpas keluar dan berakibat tergerusnya tanah seperti ini. Nah, kita akan lakukan pengurukan kembali. Ini tanah
urugan ini akan kita lakukan urugan lagi, itu dinding coran dan air tergerus akan kita padatkan lagi, kita uruk, kemudian akan kita berikan lagi tahanan di sini, tahanan berupa bambu-bambu haur. Ini jenis bambu yang paling cocok untuk tanggul karena mudah hidup dan akarnya nanti akan membuat ketahanan tanah lebih kuat. Nah, seperti ini, itu sampai pipa nampak karena tanahnya tergerus. Langkah pertama adalah pengurukan, pembuatan tahanan, kemudian kita lakukan pengurugan. Setelah itu kita lakukan pembubukan, pembesaran, pembuangan air, sehingga ini akan kembali normal. Dan inilah proses pemasangan instalasi irigasi hidram, di mana kita baru menemukan satu demi satu masalah yang timbul, baik debit air yang kurang, kemudian kita berikan tambahan supply dengan pipa 1,5 in. Pipa yang kita gunakan ini pipa 3 in, HDPE 3 in, yang kita ambil dari tampungan air dam di sana, sehingga debit air ketika 2 unit mesin ini berjalan, ini tekor kekurangan, sehingga kita tambahkan pipa 1,5 in. Ada 2 unit, sehingga idealnya dari uji coba yang sudah kita lakukan, seharusnya ini pipa 4 in dengan tekanan air yang lebih besar. Dan ini kita naikkan di 1,5 meter, ternyata tidak naik. Artinya tekanan air ini mestinya ada turun lagi 1 meter, sehingga tendangan air akan lebih kuat. Dan itulah beberapa kesimpulan yang kita pelajari, dan mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Demikian tadi yang bisa kami ceritakan. Kami berbagi pengalaman, banyak hal yang kami melakukan kesalahan, banyak hal yang kami temukan secara teknis, kemudian harus memodifikasinya. Jangan takut salah, jangan takut kegagalan, karena gagal dan salah itu adalah anak tangga menuju sebuah kesuksesan. Salam dari Bang Thoyib, dari Kebun Alpukat di Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.